Hai, welcome to Artocles. 2 hari kemarin Jakarta sempat terik dan panas seharian, dan sekarang hujan terus tanpa henti yang derasnya nggak ketulungan. Itu artinya wajib ngejaga ekstra kesehatan kita, terkhusus yang menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat ya kalian. Tolong jangan marah ya kalau saya ngiklan sebentar aja. Buat kamu-kamu juga kok ini. Siapa tahu masih kepengen buka wawasan tentang kisah kriminal sedunia bersama Mabar Kriminal. Selain itu, di sini juga dibahas mengenai misteri beserta konspirasi dengan penjelasan yang lugas dan singkat, yang pasti mudah dipahami alurnya. Mabar Kriminal update kasus terbaru 3 kali dalam seminggu, jadi nggak bakal rugi untuk mantengin kasus-kasus seru yang dibungkus rapi. Tampilan bagus serta editan yang gampang untuk dicerna tanpa bikin sakit kepala. Sekali lagi, nama channelnya adalah Mabar Kriminal yang dengan mudahnya bisa kamu klik link di kolom komentar setelah menyimak kasus yang saya bahas ini nanti ya. Pria kelahiran tahun 89 ini bernama Artam Huyen, yang lahir dan besar di kota pinggiran bernama Muang Lai yang berada di negara Vietnam. Ayah dan ibunya petani, masih punya 5 orang adik yang kecil, dan kehidupan serba pas-pasan dijalanin sama Artam sejak masa kanak-kanak. Dia tahu diri nggak bakal sanggup secara ekonomi seandainya lulus SMA mau melanjutkan kuliah. Pengennya sih dapat beasiswa dan cita-citanya juga menjadi polisi atau tentara. Hal ini akhirnya terwujud karena Artam emang anak yang pintar dan prima. Tahun 2009 dia lulus jadi tentara lalu mulai penempatan di wilayah Sontai sejak 2012. Dirinya terkenal sangat berdisiplin serta pekerja keras. Udah digaji sama negara dan saatnya sekarang untuk ngebalas kebaikan orang tua dengan ngebayarin uang sekolah adik-adiknya. Kita lompat ke awal Januari 2018 ketika ada seorang wanita usia 28 tahun bernama Tifotan yang sering datang ke rumah dinas tempat Artam bertugas karena kebetulan nih pacarnya si Tifo adalah tentara yang tinggalnya bareng Artam. Namun lama-kelamaan cewek itu malah kesemsem pada pemuda ini saat mampir. Ketika ngelihat Artam yang tampan, tukang senyum, asik diajak bicara, keren saat keringetan dan bentuk tubuhnya yang sesuai banget dengan kriteria si Tifo. Saking ramahnya, ampe-ampe perempuan itu mengira bahwa Artam ngeberi kode padanya tiap kali ketemu. Kemudian keluar deh keluhan dari mulut Tifo mengenai sifat asli cowoknya yang kasar serta tidak romantis. Bahkan ya, ampe dijelek-jelekin dengan mengatakan pacarnya dongo. Kalau diajak ngobrol apapun tidak nyambung dan gak bisa memperlakukan wanita dengan baik sebagaimana putri kerajaan. Apa-apa harus si Tifo duluan yang SMS, nelpon, atau ngajakin jalan. Sama sekali gak ada inisiatifnya. Lagian mukanya jelek kata dia. Ini berbanding terbalik dengan perawakan Artam yang cakep serta gagah. Tifo suka sama Artam, makanya nanyain apakah jika dia mutusin cowoknya kemudian Artam mau jadi kekasihnya. Hal ini bikin lidahnya keluh, karena nggak pernah kepikiran ke arah sana. Mana mungkin mau ngerebut pacar sahabat. Dan emang jujur nggak ada rasa sama sekali, meskipun Artam kondisinya juga jomblo kala itu. Pada hari Minggu 22 April 2018, Tifo mendatangi rumah dinas tentara dan cuma bertemu dengan Artam di sana. Lagian dia udah tahu kok cowoknya sedang dinas. Sengaja mau ketemu sama Artam karena rasa cintanya udah nggak ketahan. Saat datang ke sana malahan terlihat ya, Artam ini sedang teleponan di ruang tamu yang bikin hati cewek itu cemburu. Dia nggak denger sih Artam lagi ngobrolin apa karena suaranya bisik-bisik. Tapi mikirnya sedang teleponan sama cewek lain dan ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Apalagi saat dia coba mendekati pemuda itu di sofa malah ngejauh. Tifo sandarkan kepalanya ke pundak Artam malah dibentak. Kesal dengan tolakan itu makanya nekat menarik tangan Artam ke kamar cowok tersebut dan mencoba menciumnya. Didorong dengan kuat sampai Tifo jatuh ke lantai, lalu Artam keluar rumah yang dikejar oleh gadis itu sambil teriak kencang. Dia meminta pertolongan, sekeras-kerasnya sampai Artam pun kaget, dan beberapa tetangga muncul untuk melihat ada apa di sana. Tifo mengadu pada warga bahwa Artam mencoba menggagahi dirinya sambil mukul hingga terjatuh saat melawan. Semua pada marah yang kemudian menangkap Artam, lalu dibawa ke kantor polisi terdekat. Dia menyangkal, namun pihak berwajib nampaknya lebih percaya dengan air mata Tifo yang sudah berlinang. Hal ini bikin Artam ditahan dan tentu aja dia pun sedih karena statusnya sebagai tentara menjadi taruhan jika dinyatakan bersalah dan tidak bisa membuktikan dirinya yang benar.
Lokasi kejadian di mana Tivo katanya dinodai adalah wilayah terpencil bernama Sontai yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari kota Hanoi. Di sana belum ada pengadilan tinggi yang memadai hingga kemudian berkas dan kasusnya pun dilimpahkan ke pengadilan di Hanoi. Saat itu Artam ditemani pengacaranya yang bernama Kolan Truong usia 39 dengan gigih berjuang atas tuduhan tidak mendasar. Apalagi ada desakan hebat ya dari pihak keluarga Tivo dan kekasihnya yang terus saja menyudutkan Artam. Dianggap sok kecakepan dan super playboy. Dianggap mau memiliki semua wanita yang ada di Sontai. Padahal dia bilang gak pernah juga kepikiran ke arah sana. Bahkan kemudian dalam masa melengkapi berkas sebelum sidang dimulai, dia dipertemukan dengan seorang jaksa yang terkenal cerewet dan sanggup ngebolak-balik kata menjadi bumerang. Dia adalah Regina Man yang sempat berjumpa dengan Artam dan janji bakal memenjarakan pemuda tersebut. Jangan main-main sama dia. Hal ini cukup mengintimidasi karena Artam belum pernah menghadiri persidangan. Walaupun ngerasa dirinya benar, tetap aja ada rasa gentar soalnya banyak kasus justru pihak yang salah yang dimenangkan. Ini yang menjadi kekhawatirannya. Saat itu statusnya yang tentara sedang ditangguhkan dan ini membuat Artam khawatir karena gajinya pasti akan ditahan sampai kasus hukumnya selesai. Kalau dia kalah bakal dicopot jabatannya. Dia takut nggak bisa transfer bulanan pada orang tuanya yang sudah renta. Dia khawatir nggak bisa bayar uang sekolah adik-adiknya. Banyak hal dipikirkan karena bagaimanapun saat itu Artam merupakan tulang punggung keluarga. Hal ini terbukti saat sidang awal pada Senin 10 September 2018 dengan agenda mendengar keterangan Tivo. Banyak hal yang menurut Artam dikarang-karang oleh cewek tersebut yang entah dari manalah datangnya. Dia bilang Artam sudah sering merayunya sejak pertama kenal. Suka grepe-grepe paha kalau bertemu di rumah dinas, suka maksa nyium, ngajakin mandi bareng, dan hal lain yang tentunya bikin tentara tersebut kaget luar biasa. Pihak jaksa yang beralih nanya ke Artam pun kayak nggak ngasih kesempatan untuk ngomong dan malah menyudutkan dirinya. Terkhusus Ibu Regina yang lidahnya sangat mahir memainkan kata-kata hingga beberapa kali si Artam cuma terdiam. Ini bikin dia dan pengacaranya mulai khawatir dengan posisi mereka. Sidangnya pun mengalami penundaan dalam masa sebulanan. Pada hari Minggu 23 September 2018, ternyata Pak Kolan mendatangi tempat penahanan Artam dengan ngebawa dokumen yang memperbolehkannya bebas sementara sambil menunggu sidang lanjutan. Masa sela. Kenyataannya menurut pengacara itu, mereka akan bertemu dengan Regina di luaran tanpa boleh diketahui oleh siapapun. Saat itu, kondisi Artam tinggal di rumah pengacaranya. Pada hari Rabu 26 September dilakukan pertemuan dengan ibu jaksa tersebut di restoran Hotel Grand Plaza Hanoi untuk makan malam sambil minum anggur sembari bercanda gurau. Bahkan wanita itu ketawa melulu saat berjumpa dengan Artam yang cuma menunduk lesu dan Pak Kolan yang kebanyakan meladeni percakapan. Menjelang pukul 10 malam, pengacara tersebut nyuruh Artam tinggal. Jangan ikut pulang ke rumahnya. Dia harus menginap di sana bersama Bu Regina untuk percakapan selanjutnya. Awalnya Artam sempat ketakutan, namun saat wanita itu memegang pundak dan kepalanya, langsung aja dituruti karena ini berhubungan dengan masa depannya juga. Sedikit mengenal Ibu Regina yang berusia 42 tahun dan merupakan istri kedua dari Pak Kupan Man usia 70 tahun yang merupakan pensiunan pengacara. Mereka memiliki 3 orang anak dari istri pertama yang sudah meninggal. Pernikahannya dengan Regina belum menghasilkan keturunan karena wanita itu memiliki masalah pada rahimnya hingga mustahil untuk bisa hamil. Namun sepertinya Pak Kupan gak begitu mempermasalahkan hal ini karena dia mencari sosok yang bisa menjaga di hari tua serta pengendali hawa nafsunya. Nikah udah 4 tahun seru aja meskipun sering terdengar cerita bahwa perempuan itu suka main dengan pria lain yang lebih muda dan kuat. Beberapa pengacara sudah ditiduri sih katanya dan pernah juga kepergok oleh sang suami saat di kamar hotel bersama pria lain. Janji nggak akan mengulangi kenyataannya cuma di mulut aja sebab udah kebiasaan Bu Regina mengicip-icip cowok manapun yang menggugah selera makannya. Contohnya ya saat harus menangani kasusnya Artam. Dia suka sama pemuda itu, sengaja menyudutkannya terus dan minta pengacara Kolan agar menjadi perantara supaya bisa meniduri Artam yang statusnya sebagai tersangka. Mau nggak mau pemuda tersebut menurut aja karena dijanjikan bakal menang kok di persidangan. Tapi syaratnya harus layani dulu dan jangan cerita ke siapa-siapa. Hal ini terjadi lagi sekitar 2 minggu kemudian menjelang sidang lanjutan yang digelar pada pertengahan bulan Oktober 2018.
Kala itu hari Kamis malam 11 Oktobernya, kembali nih Pak Kolan mengantarkan Artam untuk ketemu Regina yang kali ini pindah ke Hotel Tiran Hanoi dengan perjanjian bahwa pemuda tersebut akan dimenangkan sebab ada saksi tambahan yang merupakan teman dari Tivo yang dibayar pihak kepolisian untuk menjebak perempuan tersebut supaya ngaku dan cerita sama kawannya itu mengenai kejadian sesungguhnya. Pokoknya beres. Sampai janji juga nanti si Regina tidak akan mencecar dengan pertanyaan yang menjebak ataupun menyudutkan si Artam. Namun syaratnya masih sama, harus dilayani dulu di kamar hotel sekaligus ngebayar nih uang 200 juta dong atau sekitar 120 juta rupiah yang kemudian ditalangi oleh bapak pengacara tersebut. Sekitar jam 11 malam, kenyataannya pintu kamar yang ditempati Regina di lantai 5 digedor dari luar, yang saat diintip dari lubang pintu nampak petugas resepsionis aja. Makanya dibuka oleh perempuan itu yang langsung kaget, karena sang suami Kupan bergegas masuk bersama supir pribadinya, lalu mencari-cari nih ke seisi kamar semuanya, ke toilet, ke dalam lemari, sampai menemukan Artam yang tanpa busana di bawah tempat tidur. Jadi ini adalah jenis kamar eksekutif bulan madu yang emang bentuk tempat tidurnya memiliki kolong bawah. Artam gemetaran karena ketakutan mengira ada perampok yang akan menghabisinya. Pak Kupan kemudian menyuruh resepsionis dan supirnya keluar lalu menutup pintu kamar. Segera dia keluarkan senpi dari dalam jasnya yang diarahkan pada sang istri. Satu kali aja dilepas peluru lalu beranjak dari sana. Kepanikan terjadi saat Artam, resepsionis dan security hotel melihat Regina yang terkapar. Langsung dilarikan ke rumah sakit Francis dan beruntung nyawa perempuan itu masih selamat meski sempat terkena peluru di bagian dadanya. Kurang dari 24 jam kemudian, Pak Kupan pun diamankan oleh pihak berwajib. Kepada kepolisian, Kupanman mengaku bahwa dirinya sudah mengikuti aktivitas sang istri kemanapun dan bertemu dengan siapa aja. Dia bersama supirnya tahu bahwa Regina merupakan wanita yang lapar ngelihat berondong muda ataupun lelaki tampan yang ada di sekitarnya. Bahkan mantan pengacara itu juga yakin bahwa antara Regina dengan Kolan sebenarnya ada main. Namun emang sih nggak pernah terbukti, cuma dugaan aja. Menurut Pak Kupan juga, Regina sebenarnya nikahin dia untuk mengejar status istri doang. Soalnya pria-pria muda banyak yang nolak nikahin dia, sebab tahu nggak bakal bisa ngasih keturunan. Tahun 2016, sebenarnya si Regina menjalani operasi pengangkatan rahim yang terkena kanker, agar tidak merusak bagian tubuh lainnya. Sejak itu, istrinya makin liar dan susah ngontrol nafsu jika ngelihat pemuda bening. Sudah beberapa kali juga dilakukan mediasi, karena anak-anak Kupan nggak suka ibu tirinya kegatelan, sebab ada laporan ke telinga mereka. Bolak-balik juga Regina janji nggak akan nakal-nakal dan kenyataannya tidak ada perubahan. Cari mangsa terus, makanya diikuti ke Hotel Tiran yang sempat dilarang resepsionis. Namun akhirnya diizinkan ke kamar Regina setelah diancam dengan senpi. Senjata itu sudah dimiliki Kupan selama belasan tahun dan ada dokumen sahnya. Menurut pengacara Pam Luong yang membela Kupan, apa yang terjadi emang sebuah peringatan untuk ngasih pelajaran pada istrinya. Tidak ada niatan menghabisi nyawa, makanya cuma satu peluru dikeluarkan. Semua hanya karena ketidaksetiaan Regina. Pak Kupan udah usia 70, tidak ada catatan kriminal, sering ngebantu orang yang kesusahan, bahkan memiliki belasan anak asuh pada sebuah kuil di Hanoi. Makanya kemudian pada hasil sidangnya per hari Rabu 13 Maret 2019, lelaki tersebut hanya mendapat hukuman 2 tahun penjara atas tuntutan penyerangan. Bahkan saat pandemi dibebaskan dengan alasan kesehatan yang menurun. Sementara jika kita lihat kasusnya per bulan April 2019, akhirnya Artam pun dibebaskan karena tidak ada bukti kuat untuk menyeretnya sebagai tersangka. Terkhusus kesaksian sahabatnya Tivo yang membeberkan curhatan perempuan itu, di mana dirinya ngaku sengaja ya ingin menjebak tentara tersebut karena menolak cintanya. Artam tidak diberhentikan dari tugasnya, justru sebaliknya Tivo mendapat hukuman 60 hari kurungan atas cerita bohong dan wajib membayar denda. Ibu Regina juga diberhentikan dari tugasnya sebagai jaksa karena tuntutan perbuatan tercela yang dianggap mencoba membarter fakta kasus dengan kepuasan dari Artam. Masih beruntung Pak Kupan tidak menceraikannya dan pernikahan mereka berlanjut sampai sekarang. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Tivo yang justru terkena hukuman karena fitnah yang telah dilakukan? Dan apakah seharusnya Ibu Regina juga masuk penjara akibat skandal tersebut? Bukan cuma diberhentikan aja sebagai jaksa.
kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.